kasih. Secara spontan, manusia mencari sesuatu yang enak dan nikmat, serta aman dan nyaman. Mencari tempat duduk, mencari makanan, pasti mencari kalau ada pilihan. Kecuali tidak ada pilihan. Akan tetapi ada orang-orang tanda petik gila dengan idealisme tinggi karena iman yang dalam pada Tuhan dan komitmen yang sungguh pada gereja, rela meninggalkan rasa aman dan nyaman serta mau mengesampingkan rasa enak dan nikmat. Itulah yang dilakukan para misionaris yang memperkenalkan iman Katolik dan membantu masyarakat setempat untuk hidup makin sejahtera. Itulah juga yang dilakukan oleh para murid Yesus yang berani mewartakan Injil dan mewujudkan kerajaan Allah dengan risiko kehilangan nyawa, tetapi percaya akan mendapatkan kehidupan kekal yang penuh sukacita. Karena Tuhan selalu menyertai dari awal hingga akhir zaman. Itulah juga yang diyakini oleh 2 diakon yang akan ditabiskan menjadi imam hari ini, bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dengan mengambil tema peneguhan malaikat kepada Maria, Tuhan menyertai engkau. Beberapa saat sebelum tabisan tadi saya bertanya lagi kepada kedua diakon. Kemarin sudah bertemu, saya bilang, diakon, jadi ditabiskan imam? Jadi Bapak Uskup. Coba pikirkan masih 20 menit. Susah jadi imam tuh. Tidak enak, bukannya enak, tidak enak. Segala sesuatu tidak bisa dilakukan dengan bebas. Diakon Frederick nanti juga ditaruh di utus di asmat seumur hidup. Mau? Tidak apa-apa Bapak Uskup. Bapak Uskup juga pernah di sana. Tapi dengan memelas. Demikian juga Diakon Mage. Saya bilang berat. Bapak Uskup ini menakut-nakuti saja. Tidak. Ini sabda Yesus, saya bilang, di dalam kitab suci. Kalau kita renungkan hari ini, kepada para muridnya tidak memberikan sesuatu yang menjadikan sesuatu yang hebat, yang enak, yang nikmat, tetapi juga memberikan kenyataan. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan pahit yang mungkin terjadi kalau para muridnya setia kepadanya. Justru ketika setia, ada sesuatu resiko yang harus dialami oleh para murid. Yesus tidak memberikan ajaran kosong, ungkapan bombastis, dan pernyataan fantastis, hiburan palsu, dan ungkapan basa-basi seperti promosi panggilan sehingga banyak orang ikut. Wah, enak nanti jadi pastor. Tidak enak, frater. Enak tidak jadi frater. Enak. Nah, ya memang enak ya. Kalau dijalani dengan setia, itu hidup penuh sukacita. Tidak enak secara manusiawi, tetapi enak secara rohani. Betul ya? Betul. Luar biasa. Bagaimana, mau ditabiskan sekarang? Tetapi Yesus itu memaparkan hakikat menjadi murid yang benar dan konsekuensinya. Yang dinyatakan Yesus mungkin membuat hati mereka ciut. Tetapi Yesus memberi jaminan bahwa kalau setia, Allah akan menyertainya dan mereka akan memperoleh hidup. Ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, bukan hanya untuk Israel tetapi berbagai bangsa, Yeremia gentar. Jangankan untuk berbagai bangsa, untuk bangsa Israel saja sudah berat. Tapi Yahweh meneguhkan Yeremia bahwa kalau seseorang dipanggil Allah, ia akan dilengkapi oleh Allah dengan apa yang dibutuhkan dalam karya perutusannya. Yahweh mengingatkannya untuk jangan terpaku pada kenyataan fisik dan kualitas diri manusiawi saat itu. Jangan katakan aku masih muda. Jangan katakan aku tidak dapat berbicara. Tetapi kata Yahweh, percayalah akan karunia ilahi yang akan menyertainya
sehingga apa yang dikatakannya adalah sabda Allah, bukan omongan manusiawi. Dan apa yang diperbuatnya adalah kuasa Allah, bukan kehebatan seorang manusia. Itulah janji Allah yang menyertai para utusan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi imam menurut ukuran duniawi itu tidak enak. Kalau mau mengikuti ukuran duniawi, bayangkan saja. Imam akan kehilangan kebebasan untuk menentukan tempat hidup dan karyanya. Demi apa? Pewartaan Injil. Ada idealisme. Imam akan kehilangan keinginannya untuk mengatur harta milik agar dapat melayani umat dengan lebih mudah. Imam harus melepaskan kehidupan keindahan berkeluarga demi kerajaan Allah. Enak tidak ini? Ragu-ragu mereka. Kalau lihat hidup Pastor Eko ini enak. Tapi itu hasil dari perjuangan yang luar biasa. Jadi ada sesuatu yang semuanya itu menurut ukuran duniawi enak. Kalau enak, kenapa tidak banyak orang yang jadi imam? Karena menurut ukuran biasa tidak enak. Kalau enak, sebagian besar umat Katolik jadi imam. Lalu siapa umatnya? Nah, justru karena sesuatu yang tidak enak secara manusiawi, tetapi mengandung sesuatu yang sangat luhur demi kerajaan Allah dan demi pewartaan Injil dan demi terwujudnya kerajaan Allah, orang-orang tanda petik gila dengan idealisme ilahi inilah yang mau dan mampu, maka tetap dengan penuh sukacita. Ketika melepaskan segala sesuatu yang menurut ukuran manusiawi itu enak, melepaskannya dengan bebas dan penuh sukacita. Imam harus melepaskan segala sesuatu. Itulah relevansi peringatan Yesus pada para murid hari ini. Ada sesuatu yang tak aman dan tak nyaman bagi manusia, tetapi mereka akan memperoleh kehidupan. Maka bisa dibayangkan, sudah meninggalkan segala sesuatu, tetapi hidupnya tidak ada sukacita. Ruginya banyak sekali. Para diakon yang akan ditabiskan hari ini mengalami bahwa karunia pentahbisan imam bisa diterima hari ini karena Tuhan menyertai. Sabda ini direfleksikan melalui tema tahbisan yang diambil dari kalimat malaikat kepada Maria yang dipanggil untuk mengandung, melahirkan dan membesarkan putra Allah. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maka kemarin dalam pembicaraan pribadi saya bertanya kepada para diakon, kepada diakon Farid, kenapa mengambil tema ini? Saya mengambil tema ini karena kalau saya melihat diri sendiri, saya tidak pintar dan saya tidak bisa apa-apa. Memang saya bilang, ini karena karunia Tuhan. Ya betul ya. Betul ya, karena karunia Tuhan. Demikian juga pada Frater Mage. Frater, kenapa? Ya, saya ini kalau tanpa bantuan Tuhan tidak mungkin ya. Tidak mungkin berhasil. Betul. Sungguh. Hanya karena Tuhan. Coba bayangkan saja. Angkatan diakon Farid itu 9 orang. Sekarang tinggal berapa? 1. Dan untung selamat ini juga. Dan angkatan diakon Mage itu lebih banyak lagi. Berapa? 14. Sekarang tinggal berapa? 1. Dan untung selamat. Ya. Karena apa? Saya mengatakan, kenapa kalian bisa? Karena kami menyadari Tuhan menyertai kami. Tanpa itu tidak mungkin. Maka saya mengatakan, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Kekuatan rohani. Menjadi imam itu menjadi orang yang pertama-tama disebut rohaniwan. Seorang yang ahli di bidang rohani. Maka kalau ada hartawan, hartanya banyak. Budiman, budinya, murah hati. Maka rohaniwan,
rohaninya luar biasa. Kalau tidak, maka tidak pantas menyandang identitas sebagai rohaniwan, sebagai imam. Untuk itulah tema di atas juga merupakan komitmen dari para diakon yang akan menjadi imam hari ini untuk seumur hidup mengandalkan kuasa Allah dan berkarya hanya seturut kehendak Allah melalui gerejanya. Hanya dengan begitu janji Tuhan kita yakini akan terlaksana. Kalian akan memperoleh hidupmu. Para imam akan mengalami sukacita dan bahagia yang tak tertinggal karena menjadi imam-imam yang setia. Mari kita lanjutkan dengan upacara pentahbisan.